Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat semua, selamat datang di Pak Istok Majelis Ngopi. Di sini kita ngobrol sambil mikir, ngobrol santai, tapi isinya sering lebih panas dari air di ceret. Tempat di mana kita membahas persoalan serius bangsa, tapi tetap pakai bahasa manusia. Bahasa yang bisa dinikmati sambil nyeruput kopi. Seperti biasa, saya Mangesti Waluyo mengajak panjenengan semua untuk duduk nyaman, tarik nafas pelan, dan mari menemani secangkir kopi yang sedang mengepul. Karena malam ini kita membahas sesuatu yang tidak sekedar teknis, tapi menyentuh urat nadi kemanusiaan. Indonesia kembali berduka. Bangunan pesantren ambruk, Ponpes Al-Qazi Buduran Sidoarjo, puluhan nyawa anak-anak melayang, ratusan luka-luka. Nah, ini luka kolektif kita. Bukan sekedar masalah konstruksi, tapi masalah kelalaian sistemik. Dan malam ini di meja ngopi Pak Istok kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Cak Gatot Prastyo, Ketua Umum PAPTI Nasional, sekaligus tokoh yang sudah puluhan tahun mengawal standar teknis bangunan Indonesia. Cak Gatot, matur nuwun, sangat sudah sampai di Pak Istok. Masalah. Jadi PAPTI itu Pak, itu singkatan dari Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia. Itu aja. Silakan. Cak Gatot, supaya masyarakat dapat gambaran yang jernih, saya ingin Cak Gatot cerita dulu apa sebenarnya yang terjadi di kasus Ponpes Al-Qazi ini dari sudut pandangan ahli teknis. Apa masalah terbesar yang langsung terlihat? Tetapi sebelum Cak Gatot menjawab ini, nah ini teman-teman ini belum banyak yang tahu siapa Cak Gatot kecuali ketua PAPTI. Nah, tolong diceritakan sedikit, ya paling tidak asalnya dari mana, sekolahnya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, kemudian pekerjaannya apa. Nih, itu Cak Gatot biar ini sebelum menjawab pertanyaan saya tadi. Ya, jadi saya kira gini, saya usia 70 tahun. Masalah. Tapi masih usia 70 tahun, jadi kuliah waktu itu di ITB Bandung Arsitektur tahun 74. Masuknya tahun 74? Mau sudah 74, lulusnya 79. Pada waktu itu belum ada yang namanya komputer. Yes. Jadi tidak ada komputer. Terus kemudian saya setelah lulus bekerja di Australia cuma 2-3 tahun, balik ke Indonesia, terus memulai usaha bidang ya terkait dengan konstruksi lah ya, ya kontraktor, ya developer, ya konsultan gitu kan. Di situ kemudian juga pernah sering memenangkan sayembara desain karena saya arsitek kan, secara nasional dulu di Semarang. Terus kemudian ya bekerja swasta gitu, jadi pengembang ya perumahan di Sidoarjo, Surabaya, dan sekarang jadi developer ya? Ya, jadi developer ya. Sekarang pun masih punya lahan di Kalimantan Selatan itu saya kembangkan. Nah, dari situ kemudian teman-teman mempercayai saya sebagai Ketua Real Estate Indonesia Jawa Timur. Tahun 99 tahun 2002 ketika krisis ekonomi pada waktu itu ya, mungkin ketua banyak nggak mau jadi ketua karena mungkin pada waktu itu banyak yang kolaps bangkrut gitu kan. Nah itu dipercaya itu ya. Terus kemudian juga aktif di Ikatan Arsitek Indonesia
juga konstruksi masih tetap gitu kan. Nah, pada saat sulit-sulit itu saya juga didapuk teman-teman, yang teman-teman dekat juga untuk jadi rektor. Oh, rektor di mana itu? Universitas Merdeka Surabaya. Oh, Universitas Merdeka. Pada waktu itu zaman reformasi kan, jadi karena rektornya tutup, terus kemudian saya diminta teman-teman. Padahal saya ini nggak ada pengalaman jadi rektor itu, dan kadang-kadang mikir jadi Dharma perguruan tinggi aja sudah lupa gitu. Ya teman-teman aja yang itu kan, sudah jadi pengusaha saja. Iya, pengusaha yang bisa menyelamatkan kondisi UNER yang pada saat itu juga jumlah mahasiswanya menurun ya. Terus teman-teman yakin bisa ya. Terus dengan sistem pemilihan saya juga terpilih kalau nggak salah dulu 86% dari seluruh sivitas akademik. Jadilah saya. Jadi di salah sebagai pengusaha juga, dan dulu juga pernah jadi dosen di Petra, mata kuliahnya real estate ya selama 10 tahun waktu itu. Terus lama juga. Oh iya, lama. Terus kemudian selesai, diajak teman lagi ngurus Gapeksindo. Gapek itu organisasi konstruksi. Oh, konstruksi. Itu gabungan pengusaha konstruksi. Jadi itu kontraktor, kalau tadi belum berkontraktor. Nah, itu selama 10 tahun saya udah siapkan bangun itu ya, bangunan gedungnya. Kayak Ray juga gitu. Bangunan gedungnya udah punya sama saya. Nah, kemudian setelah 2013 itu saya biasa jadi udah mulai tua ini nggak mau yang berat-berat. Jadi konsultan aja kan. Konsultannya dari wong kesulitan kan. Modalnya cuma otak sama mulut kan gitu kan, sama kepercayaan kan gitu kan. Akumulasi knowledge sama akumulasi experience juga. Terus kemudian saya juga waktu itu kurang tahu ya mengenai sertifikat layak fungsi itu ya. Jadi padahal undang-undangnya ada tahun 2002. Tapi sempat jadi ketua alumni ITB Jawa Timur ya. Sebelum Pak Saritomo. Iya, sebelum Pak Saritomo. Jadi pada waktu saya ketua Gapeksindo itu juga jadi ketua IA ITB Jawa Timur. Nah, itu juga menarik juga. Ikatan Alumni ITB Jawa Timur. Ya, jadi waktu itu anggotanya waktu saya terima masih 300-400 ya. Dan rata-rata ketua sebelumnya itu kalau nggak BUMN ya pegawai negeri kan gitu. Nah, pada saat saya nggak tahu, saya kan swasta kan gitu kan. Nah, kalau BUMN itu enak, alumni bisa kumpul di Pelindo, tapi mungkin birokratis gitu kan. Maka dicarilah saya waktu itu jadi ketua kan ya. Teman-teman juga pemilihan saya diem aja kayaknya ya, termasuk Cak Heru tadi itu yang mensponsori kan gitu kan. Jadi itu Prabowo dua periode saya, satu periode 5 tahunan 2010 sampai 2020. Jadi mungkin karena 5 tahun kurang jadi ditambah lagi gitu. Sebetulnya mau ketiga kali saya. Ini kan kalah Pak Harto kali ini kan. Bagi saya itu suatu jabatan itu sebetulnya amanah gitu ya. Dan saya kira nggak perlu terlalu ulang-ulang ya. 2 periode sudah. Saya bisa merasakan juga. Pak Saritomo itu 1 periode kan? 1 periode. Terus kemudian sekarang di Gus Wisma. Jadi di AI Jatim itu saya juga membuat link ya, mata rantai network itu. Ketika saya menjabat itu kira-kira 400 alumni yang di Jawa Timur. Kemudian saya gali semua, ternyata pada saat saya tahun 2002 itu jumlahnya sudah 1.500 alumni di Jawa Timur. Jadi selain pengusaha, dosen, banyak sekali di Jawa Timur alumni itu. Nah, itu yang menggerakkan network saya semakin luas. Termasuk sebetulnya kalau saya menjadi konsultan SLF ini juga karena alumni juga gitu kan. Karena pada waktu itu saya ini juga nggak tahu ya, di dalam satu WA group kalau masalah ini yang bisa menyelesaikan Pak Hadut ini gitu. SLF di Sidoarjo pertama kali tahun 2018 itu. Dan 2017-2018 SLF mulai ini kan. Maka di 2019 ada deklarasi di nasional itu yang namanya Perkumpulan Ahli Pembangunan. Saya termasuk salah satu deklarator.
koordinator nasional, ada 17 provinsi gitu ya, saya mewakili Jawa Timur. Maka terjadilah organisasi ini, namanya HIPTI dulu, himpunan pengusaha, himpunan ya, keadaannya himpunan pengkaji teknis gitu aja. Himpunan pengkaji. Ya, itu HIPTI, tapi kemudian tahun 2019-2020 kita ke Menkumham, nggak boleh nama HIPTI diganti PAPTI itu. Perhimpunan ahli pengkaji teknis. Perhimpunan ahli teknik. Ketua pertama itu Pak Jimmy, yang juga salah satu deklarator, Pak senior juga di sana di atas saya. Kemudian yang periode kedua saya ini 2003-2006. Ya kira-kira gitu gambaran mengenai pengalaman saya gitu kan. Oke, terima kasih. Saya terima kasih diundang ke sini. Pak Istok ini kan. Nah, kembali ke pertanyaan Cak tadi, Cak Gatot. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di kasus Ponpes Al-Ghoz ini dari sudut dan ahli teknis? Apa masalah terbesar yang langsung terlihat ini? Ya, nah kalau saya begini melihatnya, mungkin karena saya melihatnya ini bukan kecil yang itu terus seperti masyarakat tidak ada IMB, bukan di situ. Kalau saya melihatnya lebih luas lagi. Saya kalaupun kita harus membenarkan itu ya, karena saya seorang insinyur ya, ahli teknik bangunan gitu ya. Itu saya melihat bahwa ahli-ahli bangunan, konstruksi ya, insinyur ya, arsitek ini maaf ya, dalam tanda kutip sombong. Jadi introspeksi lah kan itu ya. Sombong karena apa? Kita ini biasanya bekerja ya, melayani ya. Mereka yang the have ya, yang punya duit ya, kan gitu. Jadi kita bekerja order bangun rumah, order developer ya kan, desain ini segala macam. Tapi bagaimana yang bawah ini? Masukkan insinyur-insinyur ya, ahli teknik bangunan ini ke sektor menengah ke bawah ya. Maaf, bukan Ponpes itu berarti menengah ke bawah, tapi dari sisi konstruksi ya, mereka itu kan sebetulnya banyak nggak tahu apa sih bangunan itu kan gitu. Nah, maka saya melihatnya di sini ada gap. Ya, gap seorang ahli apa bangunan yang teknik ya, yang expert gitu. Tapi ini nggak bisa diterapkan di Ponpes lah secara khusus gitu kan. Dan di lain sisi Ponpes sendiri sebetulnya maaf juga tidak terbuka amat. Nah ya, tidak terbuka amat artinya bila ada masukan dan sebagainya itu ini bukan terkait dengan bangunan keselamatan nyawa, tapi ini adalah ajaran agama ini, dan ini ajaran kita ikhlas kan gitu kan, sekitar itu kan. Nah di sini terjadi gap. Maka sebelum saya lanjutkan, saya melihat memang Ponpes macam-macam ya di Indonesia itu ada, itu kan ada Salafiyah, ini modern dan sebagainya. Nah, saya tadi itu ngomong secara umum lah ya. Kalau modern seperti mungkin Alimah, Tazkiyah, Tazkiyah, terus yang kemarin saya diundang di Malang itu siapa? Tursina. Nah, itu saya lihat wah luar biasa ini. Kalau ini ya dia membangun, mendesain itu sudah menggunakan ilmu kan itu. Konsultan. Hanya kemudian nanti bagaimana untuk memastikan bahwa bangunan itu. Nah, di situ persoalannya. Dan saya pun juga sebetulnya tahun berapa ya? 94, 92 itu juga merintis ya dengan teman-teman itu yayasan di Gresik, dan saya juga masih jadi dewan penyantun di sana itu untuk berbicara dengan pengasuh ya atau juga pondok ini nggak bisa match ya di situ ya. Jadi jangankan berbicara teknik bangunan ya, berbicara manajemen aja sudah nggak nyambung gitu. Nah ini yang sulitnya di situ, nggak nyambung ya. Jadi artinya misalkan ya bahwa Ponpes itu kalau di manage secara baik gitu kan akan bagus ya, bagusnya ya. Jadi di manage mungkin berdasarkan agama, terus kemudian implementasinya berdasarkan regulasi mungkin akan baik. Lainnya kan sekarang yang bagus-bagus.
Ya. Ya di situ. Jadi saya melihatnya gap ini harus didekatkan gitu kan. Memang Di situ persoalannya. Jadi kita- saya nggak bisa nyalakan pesantrennya atau enggak ya. Ini mungkin Ya. peran pemerintah atau kita saya nggak tidak tahu. tidak dalam rangka menyalahkan siapapun Oke, ya. betul. Tapi ini jadi refleksi kita bagaimana kita berbenah diri lah. Ya. Memang di publik itu muncul berbagai suara, misalnya seperti bangunan tanpa izin, bangunan satu lantai tapi dipaksa jadi 3 lantai. Kemudian setoran dilakukan saat santri masih di dalam. Nah, tentu saja yang terakhir ya juga tidak ada SLF-nya ya. Jadi menurut Gatot, apa dugaan-dugaan ini ada basisnya sih? Ada dasarnya dugaan-dugaan ini? Maksudnya dasar apa itu? SLF-nya atau dasar apa? Ada bukti bahwa ada ini bangunan seperti itu ya. Jadi saya mencoba untuk melihat begini ya. Jadi dalam suatu proses pembangunan ya, mungkin kalau ada ininya ya, slide-nya kalau ada ya. Jadi setiap penyelenggaraan bangunan besar kecil, terutama yang bangunan umum, pesantren itu masih bangunan umum ya. Kalau rumah mungkin juga berapa lagi, itu biasanya melalui 3 tahapan. Jadi tahapan prakonstruksi ya, sebelum konstruksi, tahapan konstruksi, terus kemudian pasca konstruksi. Sebuah bangunan itu memang harus melalui proses itu. Nah, jadi prakonstruksi itu misalkan apa? Merencana. Jangan ngomong model dan segala macam, tapi fungsinya saja berapa yang akan berada di dalam ruangan itu, penggunaannya dan sebagainya kan. Terus dari situ kemudian baru kebutuhan ya, kebutuhan lantainya, bahan segala macam. Jadi ini peran arsitek ya, perencana ya, jadi perencana ruangan, gambar dan sebagainya. Nah, baru setelah dari sini ya harus dibangun. Nah, dibangun itu dasarnya ya rencana tadi itu. Jadi kalau kita mau bangun pesantren 500 meter persegi ya dasarnya harus 500 meter persegi. Setiap suatu bangunan ya ada melalui proses prakonstruksi, konstruksi dan pasca ya. Jadi tadi prakonstruksi itu misalkan sudah dirancang 500 meter persegi ya, apanya gitu. Dikonstruksi harusnya juga nanti 500 meter persegi, tidak boleh lebih ya, kalau kurang mungkin tidak apa-apa. Nah, jadi 500 meter persegi itu kan bisa juga dibangun misalkan 100 meter persegi dulu. 200 meter persegi dulu. Jadi memang harus ada plan gitu, rancangan ini. Nah ini seringkali kalau nggak dilalui ya langsung bangun berapa ini kan nggak tahu kan gitu kan. Nah sebetulnya dasarnya juga gampang. Jadi ada ya bahwa berapa bangunan yang boleh dibangun di daerah tersebut. Itu kalau misalkan lahannya misalkan ya 1 hektar, maka yang boleh dibangun itu adalah 60%-nya. Jadi kira-kira 1 hektar jadi 6.000 meter persegi gitu kan. Nggak boleh misalkan dibangun 10.000 semua, itu ada regulasinya. Jadi di rencana itu. Berapa jadi bangunan, berapa jadi tempat bermain ya. Jadi dan lagi juga ada ketinggian lantainya ya, KLB itu saya kira mungkin terlalu teknis ya. Jadi memang plan ini harus ada oleh prakonstruksi itu. Nah, yang terjadi di ponpes kan langsung dikonstruksi. Bangun dulu, bangun. Banyak orang gini kan gitu. Nah, di masa konstruksi ini pun juga ya kan ada tahapannya kan gitu ya. Bangun pondasi, terus kemudian tiangnya, terus berapa ininya kan ya. Terus suppliernya bagaimana ya kan. Termasuk prosesnya kalau mau ngecor itu bagaimana dan sebagainya itu kan konstruksi ini juga banyak ininya. Nah, sebagian besar ponpes ya terutama yang tadi itu yang nggak mau melihat keluar ya mengenai konstruksi yang terjadi ya begitu. Jadi bangun yang menurut selera ya pengasuh atau juga teman-teman dekatnya atau mungkin pengasuh nanya ke
mandor misalkan gitu, Iya. ada juga santri dan sebagainya. Oke. Jadi konstruksi ya, nanti saya tambah dikit ya. Iya. Mengenai, jadi setelah bangunan selesai pun pasca konstruksi ini harus diaudit. Iya, iya. Nah, betul nggak tadi 500 ini 500? Disinilah yang namanya SLF itu di sini. Nah, oke. Pasca konstruksi itu, gitu kan? Oke, Cak. Nah, sekarang kita luruskan. Tak tambah dikit Oke. ya, tak tambah sedikit ya. Jadi sebetulnya proses SLF itu gampang. Saya bolak-balik memberi pandangan ke teman-teman daerah seluruh Indonesia. Sebenarnya proses SLF itu gampang. Kesesuaian antara BPG, IFB, dan existing. Nah, gitu. Jadi kalau 500 keluarlah SLF, nggak susah. Sederhana kan. Kesesuaian antara BPG dan existing. Nggak menyulitkan lah. Nggak menyulitkan. Oke. Ya, oke, kira-kira Nah, silakan. oke, Cak. Sekarang kita luruskan yang paling fundamental. Ya, oke. SLF itu kan sertifikat layak Layak fungsi. Ya, Cak Gatot banyak orang dengar istilah ini sebenarnya, Ya. ya, tapi tidak paham maknanya. Ya. Jadi saya ingin Cak Gatot menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. SLF itu apa? Nah, ya. gunanya apa? Dan kenapa SLF itu wajib sebelum bangunan dipakai? Ya. Oke. Jadi SLF ini sebetulnya saya kira sudah regulasi yang umum ya dalam dunia konstruksi ya global ya juga termasuk Indonesia gitu. Jadi SLF ini sebetulnya waktu zamannya Pak Harto mungkin belum ada. Di tahun 2002 itu ada namanya Undang-Undang Bangunan Gedung. Nomor 48 2002 ya. 2002. Undang-Undang. Itu menyebutkan bahwa membangun gedung harus mempunyai nilai keselamatan bangunan. Nah, bangunan kan bisa ambruk, salah fungsi lah. Ini kalau ada yang meninggal ya itu kan kesalahan ya perencana, ya arsitek, ya pelaksana. Itu tidak boleh. Nah, itu di situ. Jadi intinya bahwa bangunan yang dibangun itu mempunyai kepastian bahwa itu aman. Itu ya landasannya. Terus kemudian ada PP dan sebagainya sampai ke bawah ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, loh kok nggak dulu-dulu? Sebetulnya memang SLF ini baru mulai digalakkan lagi ketika tahun 2017-an, 2018 gitu kan, makanya lahir waktu itu. Ya. Dulu ada mereka coba. Nah, dan itu SLF juga kalau kita lihat secara makro, itu merupakan satu kebutuhan sekarang ini. Tingkat lah, mungkin nanti juga ke situ ya nanti. Nah, jadi misalkan begini. Eksportir bukan jadi importir Amerika gitu ya. Kalau mau impor dari pabrik-pabrik Indonesia yang ditanya itu bukan IMB-BPG tapi SLF. Nah, disitulah pada waktu itu saya pertama kali waktu itu Surabaya yang Jawa Timur itu saya yang memulai SLF terbit pertama kali 2019 itu. Jadi buyer Amerika ya, Jepang, Eropa yang ditanya bukan BPG SLF. Nah, nanti kenapa SLF kan gitu kan? Oke. Jadi BPK gak laku gitu kan? Nah, nanti tak jelaskan. Apa langsung terus? Enggak, ini biar urut tadi. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, PBGG itu izin bangunan, Iya, betul. Ya. Kalau SLF itu izin menggunakannya. Iya. Tanpa saya SLF. kira bukan izin menggunakan. Ya oke lah, ya izin menggunakan boleh, tapi lebih ke kelayakan fungsi. Ya, kelayakan bangunan gedung, kehandalan bangunan gedung bisa digunakan ya, dengan aman, maksudnya ya kan? Ya. Jadi tanpa SLF sebenarnya bangunan itu ilegal untuk digunakan. Iya, bisa jadi begitu, ya. Meskipun bangunan itu sudah berdiri. Iya, itu yang saya tangani itu ya, yang pertama kali itu pabrik yang dibangun zamannya Pak Harto 199 itu udah punya SLF ya. Nah, terus gimana kan itu ya, ini ada caranya, nanti ilmu itu nggak usah terlalu ini ya. Jadi itu harus dibenahi. Jadi bangunan tahun 94, undang-undangnya 2002, keharusannya di 2020 ya kan. Nah ini bagaimana penanganannya SLF itu? Oh, gitu ya. Jadi SLF itu bukan sekedar stempel formalitas. Iya. Jadi ada pemeriksaan yang panjang ya.
strukturnya bagaimana, kemudian Ya, kekuatan ya. menahan beban bagaimana, Iya, keamanan terhadap Iya, kebakaran, jumlah penghuninya juga, sanitasi, jalur evakuasi Iya. kalau terjadi Iya, apa-apa, keselamatan tadi. sampai ke utilitasnya kan. Iya. Sekarang berkembang lagi sampai ke lingkungan. Padahal sebetulnya SLF itu sertifikat untuk bangunan gedung, ya, bangunan gedung ya. Jadi kalau ada pabrik 7 itu mungkin yang layak fungsi mungkin cuma 6 atau 7-7-nya kan itu. Sertifikat itu untuk bangunan ya, bangunan ya. Jadi Diterbitkan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi Papti otorisasi itu yang ahli-ahli ini kan itu. Oke. Jakarta ini mohon dijelaskan juga apa saja yang dicek dalam proses SLF ya kan, dan apa risiko jika salah satu aspek itu tidak lolos. Ya. Jadi gini sebetulnya mungkin sebelum ke situ ya kita ngelihat existing saja. Jadi para pengkaji teknis ini juga kita juga belajar terus juga gitu kan. Karena memang kondisi Indonesia ya sekarang gini. Kalau bangunan jadi yang di SLF sekarang ini bisa juga bangunan lama. Yang satu tidak punya PBG. Nah, tadi kan aku ngomong yang sederhana PBG harus sama dengan existing. Bangunan lama ada yang nggak punya PBG. Ada pabrik-pabrik atau rumah kan. Nah, sekarang kan itu satu. Terus kedua, bangunan baru. Kalau bangunan baru mungkin relatif mudah. Ya tadi juga kayak pondok ini kan, karena yang roboh ini termasuk yang baru. Mestinya juga sudah harus punya PBG gitu sebelum SLF. Nah. Terus kemudian ya itu existingnya. Jadi saya akan berbicara yang baru saja ya. Yang baru itu artinya saya anggap setelah Undang-Undang 2000 itu ada ya. Itu pun itu nanti ilmu. Jadi ada juga yang dibangun 2008 gitu. Nah, jadi SLF ini menyangkut 4 disiplin ilmu. Arsitektur ya, sipil atau struktur, MEP. MEP itu apa? Mechanical, electrical, plumbing. Jadi yang terakhir lingkungan hidup. Jadi 4 disiplin ilmu ini, jadi seperti saya ini arsitek juga harus ngerti sipil, hitungannya bagaimana, strukturnya kan itu. Jadi itu ya 4 disiplin ilmu. Kemudian aspek yang ditinjau itu, ini agak detail tapi nanti saya ringkas yang mudah ya. Jadi yang ditinjau itu adalah keselamatan nomor 1. Iya. Kedua kesehatan, ketiga kenyamanan, keempat kemudahan. Sekarang itu tahun 2000 itu juga waktu Perda segala macam. Tapi kemarin untuk mempermudah itu ada PP 16 2025 itu untuk SLF lolos hendaknya itu yang penting keselamatan ini. Nah keselamatan ini diantaranya perhitungan struktur, damkar. Nah terus kemudian pemadam kebakaran tadi ya tentunya dengan aspek terus yang ketiga itu sistem electrical karena ini kan menyangkut kebakaran dan sebagainya dan penangkal petir. Oh iya. Nah, itu ya apalagi ini. Jadi kalau ini udah memenuhi syarat keluarlah SLF itu. Tapi sekali lagi ya dari aspek arsitektur itu begini tadi itu. PBG-nya 500. Dia bangun, wah ini ternyata anunya bertambah ini santrinya kan. Ditambah di tingkat 50 ya. Nah ini nggak akan keluar SLF-nya ini kalau ini nggak dibetulkan dulu. PBG 500 harus dijadikan PBG 550 baru SLF dibetulkan. Ya itu baru keluar gitu kan. Iya. Jadi ada aspek memang PBG-nya dulu yang harus baru PBG dulu baru SLF. Gitu. Ya tapi ini dari saya dari si pengkaji teknis itu kan yang baru, tapi yang lama-lama orang akhirnya nggak usah ngurus PBG langsung SLF ada juga, ya, itu tergantung pemerintah daerah. Itu ilmu nggak perlu saya jelaskan, tapi sederhana gitu aja kan. Jadi kalau jangan kan gitu ya, kita ambil satu contoh ya, rumah sederhana tipe 45 gitu kan, bangun banyak, terus ibu ngomong, Pak ini ruang pembantunya ini belum ada. Ditambah aja 2x3 6 meter persegi. Ini harus PBG-nya harus dibetulkan dulu. Nah itu dari sisi aspek tadi keselamatan, karena memang sekarang gini, contohnya ini maaf ya contohnya
pada waktu itu saya dekat dengan Bupati Sidoarjo kan waktu itu. Soal pertama kali saya mau karena dekat dengan Bupati. Pak, sambil diminum ya, Oh iya, kopinya. Saya gini, Pak ini SLF ini saya dibantu karena di Sidoarjo ini banyak Pak, industri yang ekspor nggak bisa ekspor gara-gara SLF itu kan ini. Dia Bupati ngomong gini, Pak Gatot kalau yang namanya cari sertifikat itu kan BPN, bukan saya kan itu kan. Nah, terus saya jelaskan gini loh Pak, Bapak nanda tangani perdanya 2017-2018. Bapak contohnya gini yang mungkin ada. Bapak sekarang punya kos-kosan orangnya 20, ya kan? Ruangannya sekian, kebutuhan air sekian, kebutuhan air sekian. Pada tahun ketiga, yang kos di situ 30 atau 40 orang. Sama nggak kebutuhan listriknya? Nah, kan gitu kan, sama nggak kebutuhan airnya? Kemudian struktur bangunannya kuat nggak? Ya kan? Nah, di situ sebetulnya, disinilah yang namanya sertifikat layak fungsi itu, gitu kan? Oh gitu ya? Terus urusan aja kan gitu kan itu, ya. Itu contohnya. Jadi makanya balik lagi, jadi harus ada kesesuaian. Itu dari sisi aspek dari kita. Tapi sebetulnya ya, kalau kita ngomong regulasi ya, saya juga kadang-kadang memberitahu pada Pemda. Sebab kalau misalkan dia bangun 500 ya, kemudian ditambah 50, tidak lapor, maaf ya, itu bisa termasuk apa? Pengelapan. Oh, kenapa kayak gitu ya? Kita ngomong sisi hukum. Itu kan ada restribusi, pemasukan Pemda. Kok nggak dilaporkan? Kayak gitu kan? Seperti tadi itu ya, kalau tadi bantu 2 kali 3 itu kali berapa rupiah kan perlu retribusi kepada Pemda, apalagi kalau rumah tipenya banyak kan berapa. Nah ini maaf ya saya katakan ini saya ini kan juga pengembang jadi tahu. Di Surabaya itu ada bangunan IMB-nya itu 18, begitu dihitung-hitung Pak ini dibuat 20 aja ada apa-apa, secara struktur semua kuat, tapi harus diperbaiki PBG-nya. Nah 2 lantai ini kan ketemu rupiahnya, harus bahaya kepada SLF nggak ada biaya ya. SLF nggak ada biaya sama sekali. Ya kira-kira gituan ya gambarannya. Jadi lebih aneh kan? Ya, saya sering melihat model pembangunan pesantren itu kan bertahap, sedikit demi sedikit tanpa perencanaan yang besar langsung misalnya. Nah, menurut Cak Gatot, kenapa banyak pesantren yang tidak mengurus SLF? Ini karena kurang tahu atau takut ribet atau memang sosialisasi tentang SLF ini masih minim. Padahal tadi Cak Gatot bilang SLF itu nggak dipungut. Iya. Jadi kalau menurut saya jangan ke SLF dulu ya. Kita lihat Ponpes itu punya PBG enggak, itu aja dulu. Jadi itu yang penting ya. Jadi kalau sudah ada PBG kita bisa melanjut ke SLF. Jadi kalau nggak punya PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung itu berarti nggak bisa ngurus SLF. Nggak bisa ini tuh bangunan baru ya, nggak bisa udah. Jadi urusin dulu kan itu. Iya. Terus ngurus PBG itu sulit nggak? Sebenarnya sekarang ya maaf ya, nggak sulit ya. Tapi ada biaya. Ada biaya, itu murah lah. Jadi kalau untuk pesantren itu ada, malah mungkin bisa gratis itu kalau untuk kegiatan sosial. Nah, jadi kalau katakan gini, misalkan pabrik itu ya per meter persegi 25.000 gitu ya. Mungkin kalau pesantren cuma 5.000 rupiah per meter persegi. Kalikan luasnya. Gitu. Persoalannya tadi itu yang saya katakan. Jadi katakan saya ini ingin bantu gambarkan. Gitu kan. Wah nanti pasti kamu mahal biayanya ya kan, padahal sebetulnya banyak organisasi-organisasi yang gitu yang maunya membantu, tapi kemudian nggak usah sih kok bisa gitu ya? Apa karena kalau dianggap bangunan itu standar kemudian nggak bisa ngirit sehingga anunya banyak, tapi kalau sekendaknya dirinya sendiri tidak dasarnya ilmu tidak standar bangunan bisa lebih murah. Nah ini yang memang sering itu memang ada yang bilang ini kan pesantren swadaya bukan komersial. Gitu. Sebenarnya swadaya pun sebetulnya nggak ada masalah, tetap ya swadaya. Tetap suatu bangunan itu harus
ada itu Justru persyaratan bangunan gedung ya. Jadi standarnya pondasi harus sekian. Karena mereka itu ya tadi ya sertifikat ini ada standar-standar teknisnya, standar nasional Indonesia. Misalkan gempa saja ya, itu direview terus. Jadi kalau yang lama-lama menurut SNI 2012, yang baru SNI 2019. Nah, kalau ini nggak tahu, ini harus ini gitu. Makanya sebenarnya justru karena diisi anak-anak ini kan standar keselamatan harus lebih tinggi, ya. ketat. Ya. Nah, barangkali sempat saya ingat. Jadi ngurus PBG sekarang ini sejak adanya SIMBG ya dari PU itu, sistem informasi bangunan gedung. Jadi sekarang kalau untuk ngurus PBG itu nggak perlu datang ke mana, ke kantor PU, kantor tata ruang kan itu. Cukup buka aja SIMBG itu. Nah, jadi maka saya punya program di Papdi ini. Jadi kalau kita ingin menjadi counterpart pemerintah dan membantu Ponpes ini, jangka pendek sekali adalah mengedukasi bahwa pondok pesantren ini perlu ada satu orang yang ngerti IT untuk mengakses SIMBG. Nah, saya kira kan banyak kan. Ini sekarang hampir orang pondokan itu kan pinter urusan. Iya, bukan aja SIMBG gitu kan. Nah, di SIMBG itu ada dua menunya, menu PBG, IMB, dan menu SLF. Jadi kalau baru ini aja. Kalau dulu kan kita bawa ini, di situ akan ada tuh. Perlu sertifikat, perlu ini dibaca aja. Perlu gambar, arsitek. Kalau Ini saya kira gitu. pondok ini banyak yang mau membantu ya, para arsitek itu ya. Saya setuju itu. Ya nggak usah bayar. Saya itu banyak ditawari, gambar notat ya, awakmu gambar memang gak bayar lah. Terusan bangun ini sih Justru sebetulnya ya, memang mungkin ya, pengasuh-pengasuh ini juga perlu diberi apa ya, pemahaman ya. Jadi memang yang namanya plan itu kan ada ya, besarnya sekian ya, kan nggak mungkin ini kan kalau besarnya sekian. Nah kemudian ya kita siapkan sebesarnya itu, nanti dalam arsitek kan ada, kalau tadi 500 bangun dulu 100 bagian ini gitu kan, nanti ada gitu. Jadi kan harusnya ada master plan lah gitu. Standar kualitas itu harus ditetapkan ini. Ya, artinya kalau ngikutin standar peraturan yang sudah ada kan sudah aman kan ya. Betul. Itu baru mengumpulkan uangnya lah. Gitu. Jadi nggak boleh ngirit-ngirit hanya untuk tapi mengorbankan keamanan. Ngirit-ngirit awal tapi belakangnya ngorot-ngorot. Iya. Ini kan keamanan jiwa. Iya. Oke, Cak, ini kita masuk ke hal yang sensitif, tapi ini perlu untuk reflektif ya. Dari kejadian Ponpes Al-Ghazini ini, adakah kesalahan fundamental yang bisa dilihat tanpa harus menunjuk individu tertentu? Jadi itu gimana? Maksudnya kesalahan fundamental apa, dari sisi pembangunannya atau apa ya? Jadi saya kembali tadi itu ya memang ya artinya kalau saya dari sisi ahli konstruksi ya memang ya kesalahan fundamentalnya ya itu tadi, tidak belum mempersiapkan ya di prakonstruksi ini belum ada plannya yang benar, gitu aja sebetulnya. Jadi pokoknya bangun gitu aja dengan landasan jumlah santri gitu kan. Padahal sebetulnya kan ini harus bisa diantisipasi ya. Jadi kira-kira bangunan ini cukupnya untuk ini. Kalau perlu sekarang maaf ya, sekarang gampang aja di Ponpes itu buka aja ChatGPT gitu kan. Kalau saya punya luas gini, kira-kira bangunannya berapa, kan gitu aja. Ya, jadi mungkin saran saya ya, jadi di mana itu Ponpes itu ada satu yang anak digital ya, tapi enggak juga ya, tergantung bisa nggak ngarahkan gitu kan. Saya pikir itu sebetulnya. Jadi
kalau diringkas menurut Gatot, apa 3 kesalahan paling fatal di kasus Ponpes Algos ini? Jadi kalau secara teknis ya, satu tidak ada suatu plan ya awal itu ya. Terus kemudian kedua pada saat pelaksanaan. Nah itu jadi setelah merencanakan melaksanakan ini. Nah pada waktu pelaksanaan itu sebetulnya kan yang waktu ngecor itu sebetulnya harus aman semua, bawahnya tidak ada gitu. Jadi sekarang pun yang gede-gede juga itu ada yang namanya K3 ya, keselamatan kerja itu, kesehatan itu. Jadi itu kalau seandainya pada saat itu tidak ada yang sholat di situ ya, tapi kemudian itu ambruk ya ada masalah kan gitu ya, artinya ambruk. Tapi kalau ini kan sudah menyangkut jiwa. Kalau seandainya pada waktu itu misalkan mereka mengerti, ini besok akan ngecor, tidak ada ini, selesai. Jadi itu sebetulnya yang terjadi. Dan tentu saya nggak akan ngomong yang ketiga sertifikat fungsi di sini aja masih belum ini kan. Iya. Jadi kesalahan jadi di pelaksanaan itu ya. Pelaksanaan itu mungkin ambruk tapi tidak kena korban jiwa sampai 67 dan lain-lain dan heboh kan itu. Ya, PAPTI itu kan organisasi profesi yang punya keahlian menilai kelayakan bangunan. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan PAPTI nasional untuk mencegah tragedi yang serupa ke depan ini tidak terjadi lagi, termasuk audit struktural untuk pesantren, training teknis bagi Pemda, edukasi keselamatan dan standar pemeriksaan SLM, kemudian kerjasama dengan Kemenak dan PUPR. Nah, gimana itu? Jadi PAPTI ini sebagai satu-satunya organisasi pengkaji teknis sedang merumuskan ya, berusaha agar bisa masuk ke ponpes ini gitu. Jangka pendek apa yang bisa kita lakukan, jangka menengahnya apa gitu ya. Kita nggak bisa ngomong, harus karena apa? Cuma pondok pesantren seluruh Indonesia kira-kira berapa? Ada 30.000 ya kalau nggak salah ya. 30.000 dengan jumlah ini ya. Ada di mana-mana dan itu variannya macam-macam. Sedangkan PAPTI sendiri baru ada di 30 provinsi ya. Dan kita setiap kabupaten ada itu. Enggak, kita provinsi. Tinggal kabupaten ya. Jadi nanti masuknya ke situ. Jadi kita koordinasinya belum masuk ke situ. Jadi maka kemarin sedang dipelajari gitu kan. Kalau nggak salah mungkin sekitar 80 pesantren seluruh Indonesia yang akan dimonitor oleh PU dan ini akan kerjasama dengan PAPTI gitu. Nanti masuknya kemana? Nah, saya balik lihat ke teman-teman jangka pendek ya. Sekarang ya mengedukasi ponpes-ponpes tersebut gitu kan. Gampangnya cara buka CBG wis itu aja kan. Nah, itu jadi dari situ dia akan belajar bertanya apa sih CBG itu kan. Apa sih sertifikat, tanah, apa sih kemudian studi di situ ada semua. Jadi untuk PBG itu syaratnya misalkan KRK ya. Itu semua sekarang udah bisa apa KRK? Kesesuaian rencana kota, KKPR ya, kesesuaian ada macam-macam istilahnya kalau bisa. Dan artinya begini, bahwa sebuah bangunan tadi ini kaitan arsitektur, sebuah bangunan misalkan zoningnya itu misalkan rumah ya harus bangun rumah di situ tidak boleh ada pabrik gitu kan. Termasuk itu tadi zonasinya ya. Zonasinya. Nah termasuk pondok pesantren kalau sudah oke ya jalan. Jadi jangka pendek sekali itu. Sebab kalau kita masuk ke sana ya tadi itu ada gap ini, maka harus ada banyak komunikasi, sosialisasi supaya ini loh insinyur ini gampang anunya. Saya nggak tahu mungkin juga coba Pangestu ke ponpes saya sendiri aja juga gitu kan. Wis tak gambar, padahal saya ini juga niatnya ikhlas kan, bantu ini. Nah,
Mereka gak mikir angel kan dituntut dari segi itu kan. Teman-teman arsitek, teman-teman ini kan juga nawar-nawari, termasuk ya ngawasi bangunannya. Dia nggak ingin dapat sesuatu lah dari dia. Dalam hal ini, dia lebih banyak PGA, pegawai gaji akhirat. Volunteer ya. Iya, jadi PGA itu pegawai gaji akhirat. Jadi kalau Indonesia mau membuat program rapid assessment untuk ribuan pesantren, Papti ini siap mendampingi. Oh, kita siap sekali. Ya, contohnya begini ya, maaf ya. Mungkin bisa dua akses yang kita lalui. Jadi Papti langsung ya, kemudian bersama dengan pemerintah. Contoh gampangnya begini lah ya. Al-Qosi ini kan mau dibangun oleh pemerintah ya, di zamannya semua. Sampai sekarang enggak setuju, karena tidak mau menerima itu. Bukan perasaan. Sudah kan tanggal 27, 28 ini mau diresmikan Prabowo. Hebat sih. Iya, betul. Enggak gelem pakai uang-uang ya. Nah, itulah. Jadi hal seperti itu kan susah. Tadi yang saya tanyakan, kita ngomong gap itu di situ. Itu sebenarnya tingkat kehati-hatiannya pengasuhnya itu luar biasa. Iya, itu kan juga nanti bisa menjadi percontohan. Ada satu tahap ini. PU itu sudah mempersiapkan itu. Mana memang di medsos kan, kenapa kok sih pakai APBN kalau macam. Tapi kan bukan soal APBN, berapa sih kan itu aja. Kan bisa dijualkan dari anggaran PU gitu. Dan kebetulan Dirjen PU-nya ini non-muslim, jadi kakak ngerti juga gitu. Ya kita bantu. Tapi sebenarnya udah siap semua. Dan kelihatannya nggak mau itu. Ya luar biasa. Nah itu yang agak susah ya. Ini di antara kita aja mungkin gitu kan ya. Nanti kan itu nggak bener gitu. Tapi itu yang terjadi. Ya. Oke, untuk para pengasuh pesantren, bagaimana mereka harus memandang SLM, misalnya beban birokrasi atau amanah keselamatan. Ini gimana nih, Kak? Dan juga untuk pemerintah daerah, apa langkah cepat pasca kejadian Al-Qosi ini? Ya tentu sekali lagi ya. Kalau dari sisi Ponpes ya, saya mengatakan memang harus lebih mau belajar lah ya. Mau belajar bukan hanya ilmu agamanya, tapi luar dikit ke khususnya teknik bangunan ya kan itu ya itu nggak perlu semua lah ya. Paling nggak tahu regulasi dari bangunan itu kan dari Ponpes. Saya kira ada lah. Jadi kalau di semua bangunan itu mesti ada yang namanya building manager. Nah, di Ponpes juga begitu, harus ada perlu yang ngurusi bangunan ya, ngurusi bangunan itu ya pemeliharaannya ya kan, kebersihannya juga gitu kan. Terus melaporkan Pak ini retak ya, ini itu ada. Jadi dari sisi Ponpes selain untuk belajar ke dalam juga harus itu semua. Itu dari kemudian kalau dari sisi Pemda ya memang harus segera action untuk sosialisasi itu. Dan kalau menurut saya balik lagi ya Pemda itu gampang aja kok sekarang sosialisasikan SIMBG gitu aja. Kok gampang loh. Iya sekarang kamu mau apa? Sekarang di Pemda itu ada nanti yang terkait adalah Cipta Karya, tata ruang, dinas pendapatan ya kan. Terus kemudian apalagi mungkin ada amdal lalinya. Jadi kalau satu-satu menjelaskan ke Ponpes ya kurang pas. Ada baiknya langsung aja di SIMBG itu ada semua kok ini di situ. Ya. Nah, itu disosialisasikan aja. Sekarang ngurus PBG gampang melalui SIMBG sudah. Iya. Itu jawaban saya sederhana. Itu sebenarnya jawaban dari yang pertama tadi untuk para pengasuh pesantren ya itu bagaimana mereka harus memandang SLM ini dengan mereka memahami SLM, mereka akhirnya bisa ini perlunya. Tapi yang ketiga ini untuk masyarakat
dan donatur. Saya baru tahu ini kalau beliau ini Al-Ghazini ini mau dibangunkan aja enggak mau ya. Nah, jadi ini sebenarnya kewajiban masyarakat dan donatur ini. Iya kan, untuk Cak Bisma itu mau ke sana juga. untuk membangun pesantren jika mau. Maksudnya ya mungkin dari rezeki-rezeki yang halal lah dia itu ingin terima, filter ke sana. Jadi para donatur jika memang Pondok Al-Ghazini ini bisa menerima wakaf ya itu saya justru menghimbau. Cirinya orang tua sekarang ini kan orang-orang lansia, orang pensiunan ini kan banyak harta, banyak aset, banyak harta, mungkin simpanannya juga banyak. Ya daripada semuanya itu diberikan ke ahli waris, ahli waris ini kan mendoakan, tapi anak kita, anak soleh mendoakan belum tentu usianya jadi 70 tahun seperti Cak Gadot gitu ya. Jadi dungaknone sik suwi. Bisa jadi usia 40-45 tahun sudah dipanggil oleh Allah kan juga bisa. Jadi wis gak ono sing dungakno maneh kan. Tapi kalau dibuat wakaf, apalagi wakaf untuk memproduksi ilmuwan agama santri maksudnya. Ini kan luar biasa. Sampai kapanpun masih terus ini itu. Oke, Cak Gadot, sahabat Pak Istok, malam ini kita sudah belajar satu hal penting. Bangunan itu bukan hanya soal berdiri, tetapi soal melindungi. Keselamatan ya. Keselamatan bukan hanya dokumen, bukan administrasi, tapi amanah syariat dan amanah kemanusiaan. Cak Gadot, matur nuwun atas ilmunya, waktunya ya. Semoga obrolan ini membuka mata banyak pihak ya. Terutama para pengasuh pesantren, pengambil kebijakan dan para cendawan yang ingin membangun lembaga pendidikan agama. Tragedi Ponpes Al-Ghazini ini adalah luka bersama. Semoga dari luka ini lahir kesadaran baru dan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan generasi kita. Ya, saya berterima kasih sudah membersamai ngopi malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Gadot. Oke. Tapi saya perlu closing statement sedikit. Oh iya, Ya kan gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling penting bahwa banyak pondok pesantren ya. Jadi mulai sekarang harus ngurus BPG IMB itu aja. Yang belum punya itu kebanyakan itu. Jadi mungkin kalaupun ada itu yang perlu dari puluhan ribu itu yang punya itu mungkin hanya 5% gitu kan. Jadi luar biasa nih. Itu saya kira penting ya. Jadi nggak tahu bagaimana caranya ya, hubungi aja teman-teman dekat yang volunteer atau juga melalui forum Pak Istok ini barangkali ya. Jadi ini nanti kita komunikasi. Saya kira itu. Nanti saya akan punya data, Bapak punya data Ponpes yang ini gitu kan. Karena jalur semua ini kan harus dilalui, nggak bisa jalur formal aja kan gitu kan. Saya kira gitu. Iya, terima kasih. Ini inisiatif yang luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa bicara lagi di tema-tema yang lainnya yang memang masyarakat perlukan. Terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.